Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di vlognya Bengkel Print. Pagi hari ini saya mau berbagi tips bagaimana cara flashing head printer DTG, khususnya yang nanti saya pakai adalah head 1390. Flashing secara benar supaya nanti head setelah di servis bisa berfungsi secara maksimal. Karena mungkin terkadang teman-teman dibantu oleh teknisi, oleh vendor-vendor DTG yang terjadi disuruh flashing tapi di kemudian hari hasilnya bisa keluar tapi hasilnya tidak fokus lagi, tidak pekat lagi. Nah, ini saya akan berbagi tips bagaimana cara menanganinya. Oke, ikutin terus video ini sampai selesai supaya teman-teman bisa ngerti ketika nanti di rumah mempraktekkan cara flashing ini. Kalau cara bongkar head, teman-teman bisa buka di video kami sebelumnya, ada cara bongkar head printer DTG. Jadi setelah dibongkar, ini saya mau mempraktekkan bagaimana cara flashing head ya. Oke, langsung saja. Di sini saya menggunakan beberapa alat. Saya ada pakai ubeng kecil, dan saya ada head, ada beberapa suntikan 1, 2, 3. Ini suntikannya 20 ml, yang ini adalah 1 ml, yang ini adalah 5 sampai 6 ml. Ada sikat, ada cairan flashing, ada tempat ini untuk merendam. Oke, selanjutnya saya mau memulai dari yang paling gampang dulu. Ini cairan cleaner ya, cairan cleaner. Bisa dijumpai di mana-mana, pakai cairan biasa bisa. Sebetulnya cairan cleaner itu ada banyak pilihan, tergantung aja nanti kalau teman-teman belinya cleaner itu harganya lebih mahal, biasanya dia lebih bagus sih, lebih bagus. Cuman kalau untuk printer DTG yang seumpama lagi dipakai semalam terus agak buntu, sebetulnya nggak perlu pakai cleaner yang bagus, pakai cleaner yang biasa nggak masalah. Tapi biasanya kalau cleaner DTG yang semakin murah itu biasanya kandungan alkoholnya semakin tinggi. Oh ya, kalau beli cairan cleaner di tempat kita sebetulnya sudah ada satu paket ini suntikannya. Jadi nanti setiap beli flashing nanti sudah dapat paket ini nanti, paket ini. Oke, saya buka aja ya. Ini headnya. Jadi pertama-tama ada hal yang pertama yang bisa saya bagikan adalah sebetulnya kalau mau flashing head itu pertama-tama sebetulnya belum tentu harus dibongkar headnya. Kalau buntunya biasa-biasa aja tidak perlu dibongkar. Jadi tetap pada posisinya. Teman-teman cuma ketika setelah ngambil cartridge, teman-teman harus memasang tisu. Kenapa harus dipasang tisu? Karena di sini ada lubang ya, ada lubang. Karena kita flashing terkadang ada banyak sisa-sisa cairan. Nah, sisa cairan ini nanti akan meluber ke samping ini. Nah, kalau meluber ke samping, nanti biasanya larinya ke sini, ke konektor fleksibelnya ini. Nah, kalau sudah kena konektornya, biasanya head malah nanti nge-short. Makanya kenapa kadang ada komplainan, Mas, saya dibantu flashing tapi kok tahu-tahu printernya malah rusak gitu ya. Nah, karena mungkin bisa jadi ini sisa cairan cleaner ini dia mengalir ke dalam dan mengenai ini. Makanya hati-hati, perlu Nah, biasanya kalau saya menyarankan dipasang pakai tisu di bagian ini ya, supaya lebih aman. Dipasangin tisu, boleh melingkar ini ya. Kalau buntunya biasa saja, teman-teman bisa langsung pada printernya. Nah, sebelum saya mau flashing, saya mau menjelaskan kenapa saya setiap penjualan dari cleaner kami ada 1 cc. Ini sangat penting ya, karena kebanyakan pemakai DTG atau bahkan teknisi printer ketika menangani head buntu, mereka biasanya menggunakan seperti ini, suntikan yang besar-besar seperti ini. Perlu diketahui sebetulnya, mereka nggak sadar saja sebetulnya kalau kita pakai suntikan yang lebih besar, otomatis tekanan dan daya dorongnya itu
itu akan semakin besar. Nah, kalau daya dan tekanannya semakin besar, otomatis membran head pada printer ini akan bermasalah. Memang betul, mungkin ketika teman-teman dibantu flashing pakai yang besar, itu memang bisa keluar dari lubang sini, tapi yang ada membran headnya rusak. Alhasil, kalau teman-teman nanti dipasang cartridge-nya, yang ada malah nanti hasilnya gambarnya ngeblur, tidak fokus, terus hasilnya nggak maksimal gitu ya. Dicek nozzle nanti tidak keluar karena membran headnya sudah rusak, makanya perlu tekanan yang kecil saja. Nah, makanya di tempat kami menyediakan suntikan 1 mili. Ini adalah sangat bagus sekali, yang sangat disarankan sekali karena dia tekanannya rendah. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman jangan coba-coba memflashing menggunakan suntikan yang besar. Kalaupun ada yang pakai ini, tapi tekanannya harus rendah, tidak boleh dipaksakan. Nah, untuk mensiasati supaya kita nggak kebingungan dengan tekanan, kita pakai yang kecil ini jauh akan lebih aman. Oke ya, itu saya coba saja. Jadi kalau teman-teman itu kalau mau flashing, biasanya bagian ini jangan langsung didorong. Disarankan teman-teman menarik dulu ya, menarik dulu. Nah, ditarik gini. Jadi tinta yang di dalam ini nanti akan terbawa dulu. Fungsinya apa? Supaya di mulut-mulut ini kalau ada buntu-buntu sudah ketarik dulu. Jadi ini ditarik terus dibuang ya, teman-teman. Terus dibuang. Bisa ditarik lagi terus dibuang. Baru teman-teman bisa ambil ini cairan cleanernya, baru ditembakkan ke mulut head. Ya, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau pada bagian mulut head ini keluarnya belum seperti rintik hujan yang lurus atau semburan yang lurus, teman-teman bisa pompa pelan-pelan dari sini. Ya, caranya gini ya. Pompa pelan-pelan. Didorong, ditarik, didorong, ditarik. Bisa demikian. Makanya kenapa disarankan pakai yang 1 mili, karena tekanannya sangat rendah. Ini sangat aman sekali untuk membran headnya ya. Itu. Jadi cara pertama untuk mengatasi print head yang tidak keluar maksimal adalah di flashing dengan suntikan 1 mili. Tekanannya rendah dan memastikan membran headnya akan aman. Oke teman-teman, itu tadi hal yang pertama. Nah, kalau dengan cara pertama masih tetap buntu atau mungkin ketika kita mau dorong yang ada headnya malah mental ke atas, itu bisa jadi ada pengeringan atau penggumpalan tinta di dalam.